Oke. Sudah? Baik, selamat pagi menjelang siang teman-teman yang di rumah semua. Mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo buat sikap doa yang baik. Ibu tunggu sama bersuara. Sikap doa yang baik. Ini gereja. Oke, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, yang di rumah harus ada 4 orang, ini cuma ada 2 orang saja. Iya, harus ada 4 ya, ini 2 orang saja. Oke, stop. Ya, oke, nanti semua guru bahasa Indonesianya dikumpulkan terus di belakang. Guru. Ini saingannya Eugene ya. Orang tadi gue bilang, tadi apa? Iya, bukan Bu, itu tukang umpat. Aku bukan tukang budak, Bu. Aku kan tukang umpat. Hah? Oh, dia kan Dori, Bu. Iya, sama kayak kamu. Kalau ngomong apa kita harus beda. Kita budak, Bu. Kan beda. Oke, lanjut ya. Grace juga di rumah ya. Baik. Kita lanjut ya, teman-teman. Kita masuk kepada karangan ini untuk nilai ini untuk nilai final exam kalian nanti, nilai misalnya ya. Saya kira masih lama, masih 3 minggu lagi. Iya, tanggal 9 Mei itu sudah midterm-nya SMP. Nah, iya, langsung midterm. Lalu iya SMP. Lalu kalian ada midterm kan? Tapi nanti pas di pertengahan bulan Mei udah mulai tes lisan. Lalu akhir Mei sudah iya, enggak ada. Emang enggak ada midterm langsung. Oh, midterm tadi kan udah itu yang video Ibu. Kita ada US. Kita ada US. US ada semua apa US juga itu graduation. Stop. Oke. UN. Tadi tidak ada UN. UN apa? Ujian negara. Oh, ujian negara. Ya. Ujian negara apaan? Oh, lanjut. Karangan fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan. Andrew, khayalan itu apa? Khayalan ya buang-buang. Khayalan atau imajinasi pengarang. Berarti tidak apa ya? Tidak real, tidak nyata. Udah soalnya ke depan nih. Siap, ya. Tidak real, tidak nyata. Jadi cerita, ya, apapun itu, itu benar. Kalau inspirasi dari kisah yang kayak misalnya ada 3 babi nih, maaf ya. Habis itu kita kayak bisa diubah dikit gitu gimana? Boleh? Ya itu kan menjadi kita paper. Nggak boleh ya? Boleh, sih. Yang paper di mana pembuka, bisa nyata ya? Iya, kalau bisa nyata namanya non fiksi. Ya, jadi di sini berusaha untuk menghidupkan atau menggugah perasaan pembaca. Oleh sebab itu, karangan ini dipengaruhi oleh subjektivitas penulis. Ya, Ibu Rika tuh paling suka fiksi. Tapi ntar dulu saya dari jelasin lagi di sini. Bu, saya fiksi, Mbak. Pokoknya cerita ya, Bu ya? Iya. Di notebook atau di PPT boleh nggak? Di HP. Nanti Bu itu jelaskan dulu. Oke. Apa saja yang mau disiapkan. Ini untuk final untuk graduation tes kalian ya. Bikinnya ke meter. Bu, Oke. Ciri-ciri. Bentar dulu Ibu jelasin. Kamu jangan Ibu baru mau jelasin, kamu tiba-tiba udah loncat-loncat, jangan begitu. Kita harus terstruktur. Apa saja harus dijelaskan? Ya, oke. Ciri-ciri karangan fiksi bersifat imajinatif, berarti bersifat khayalan, pikiran penulis. Oke. Nah,
nih ya. Tadi ada pertanyaan ya. Tidak real. Tadi ada pertanyaan ya. Ya, jadi tidak real, tidak. Bukan itu ya. Nggak perlu harus benar-benar gitu loh ya. Bahasa yang digunakan bukan yang sebenarnya. Nah, bahasa yang digunakan bukan yang sebenarnya atau konotatif. Jadi bahasa konotatif itu mas bahasa kiasan. Apa itu? Ya, contoh, lucu kau begitu cantik sekali. Ya, oh lucu kau bagikan. Gini lucu. Nah, bukan, kamu tuh pikirannya negatif. Kita semuanya Kebanyakan nonton begitu sih kamu. Jadi gini, oh lucu kamu wangi bagaikan bunga mawar. Wangi, berarti kan orang cantik ya. Wanginya wangi memang sedikit beda. Betul beda. Tapi kan ibaratnya itu udah emang kata kiasan. Berarti wanita itu biasanya seperti bunga. Makanya kalau di pramuka itu nggak boleh itu nggak boleh. Ah, boleh kan konotatif. jadi cowok itu kayak tangan gitu. Kalau cowok biasanya nih, dengerin. Sean bagaikan Sean bagaikan burung beo. Burung beo. Ibu yang mau makan deh. No, itu kan makna kiasan konotatif ya. Jangan sampai ibu bilang, siapa kamu yang kayak seperti ini ya? Enggak, itu kayak ikan bu. Ya. Contoh sama si Juan bilang, Siapa lagi mancing bu? Mancing apa? Ternyata mati buah. Bener banget, ternyata dia lagi berbisnis misalnya. Kan begini salah. Iya, misalnya kan mancing uang kan? Gambling. Oke, lanjut ya. So, udah. Tujuannya adalah emosi pembaca dan mengesampingkan logika. Jadi jangan dipakai logika kayak tadi ya. Ibu, itu kan wangi kan sama cantik kan beda. Namanya juga teks fiksi, berdasarkan imajinatif, nggak perlu pakai logika. Ibu, jadi ya kan? Benar nggak? Kok wangi sama cantik nggak bisa. Itu kiasan. Kalau misalnya bikin cerita gitu kayak cerita dongeng gitu boleh nggak? Nanti dijelaskan lagi. Lalu yang kelima, tidak memiliki sistematika yang baku. Contoh, SPOK, subjek, objek, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, Ibu Rika mengajar bahasa Indonesia di kelas. Berarti Ibu Rika subjek. Mengajar, predikat. Predikat itu berarti kan sesuatu yang kamu lakukan, membaca, menulis, mengerjakan, ya. Objek itu bahasa Indonesia. Di kelas keterangan. Oke, paham ya? Jadi itu SPOK, kalimat adjektif. Jadi tidak perlu pakai sistematika yang baku. Ya, lanjut. Aku ada masih Oke, sebentar dulu. Nah, contohnya, nah ini. Contoh itu ada roman. Nah, Sidul anak Betawi, anak Jakarta. Ya, ini adalah roman. Roman itu biasanya ya berkaitan tentang keadaan di sekitar kita. Ya, contohnya nah ini ya. Roman ini berisi prosa. Prosa itu adalah cerita ya. Yang berisi pengalaman sang tokoh. Nah, tadi kan tentang Sidul, anak Betawi, anak Jakarta. Nah, itu dia tokoh dari lahir sampai dia meninggal. Ya. Dan urutan kejadiannya yang bersambung dan melukiskan pengalaman batin penulis. Contohnya apa nih? Pakai maskernya. Oh, Ibu dia dari tadi berikan jawaban dong. Oke. Jadi di sini pengalaman contoh. Pernah mendengar cerita itu Hitachi belum? Hachiko. Oh iya. Nah itu tentang apa? Tentang orang ini
Nah, apa sih? Gini loh, kita saling melindungi. Pakai benar nggak mau begitu? Melindungi. Dingin matanya di sini, gini loh. Kalau kamu begitu, ya, kamu tidak melindungi diri kamu dan orang lain di sekitar kita. Ibu Rika tuh udah pakai masker, di dalamnya itu kasih minyak kayu putih. Yang dari mana namanya? Dari Ambon, Asli, pakai ini juga. Kenapa? Karena ibu ngajar dari kelas 6 sampai kelas 12, bertemu dengan banyak siswa. Karena ibu pulang pun ibu harus menjaga lansia. Tahu lansia kan? Orang yang sudah tua di atas 60 tahun. Ada lansia. Keluarga Ibu Rika itu orang tua tinggal satu, tinggal bapak ibu. Nah, ibu kan menjaga bapak ibu dan bayi. Di rumah ada bayi. Dan anak remaja. Apa ibu kan jaga banyak. Rika punya suami? Kerja di Korea. Jadi banyak yang ibu jaga. Maka ibu menjaga diri sendiri. Maka ibu paling marah kalau kalian maskeran tidak benar. Siap, Bu. Ya, karena kita saling menjaga, ya kan? Kalian habis main aku suruh juga lagi, Bu. Hidungnya mau dia mau bocor lagi. Jadi nggak mau. Kecuali ada loh di Korea itu yang khusus hidung doang begini karena itu khusus untuk makan. Ada masker yang cuma buat hidung. Ya, tolong ya teman-teman ya. Ini gimana, Bu? Ini juga bisa deh. It's like a tunnel. Stop, udah. Nanti ibu tulis di agendanya disuruh mama itu sudah bawa masker ya. kulitnya kayak ibu punya. Novel, ini adalah contoh buku novel. Buku itu panjang-panjang ya sama. Ya, ada Laskar Pelangi, ada Harry Potter. Tapi nggak ada gambar. Nah, nih. Jangan dilihat. Ibu kan gak suka. Bu, ini buku ya, Bu. Ya, belakangnya. Jangan ibu. Bu, ini gak apa-apa. Wajar orang udah gede kok. Apa malah kita aja. Buku sama buku sama tabel isi Oh, kayak ini masih oke. Ini sudah bagus. Udah ini. Ini apa kamu nih? Novel itu prosa panjang ya kayak Chloe 400 nih. Ibu juga suka ya. Betul. Kadang-kadang gini, bacanya itu dia situasi. Terkadang ibu tuh capek koreksi, capek ketemu sama Sean dan kawan-kawan. Aduh gitu loh. Di kelas itu ada Sean, ada Lorenzo, ada Tanaka. Aduh, itu kan langsung pusing. Ada Andrew. Aduh. Ibu, bisa kebayang ya. Nah, itu lancis. dengerin dulu. Ketika teman-teman baju di sapu, wow, jadi apa tuh pas kita ya? Nah, kalau ibu udah pusing, daripada nanti darah tingginya naik bisa kena stroke dan mendingan baca buku, ya kan? Nah itu juga begitu, ya. Baca buku sambil minum minuman dingin sambil makan, yang ada tanpa Rika, Rika dan Nadia sama Chloe Allen Music gitu. Iya, tapi kan seandainya ibu pelajar itu orang-orang yang bisa semuanya anaknya seperti ini semua. Ibu, langsung deh. Ibu, ya lanjut ya. Aku, ya, ibu aku suka
sama kamu pakai baca buku tentang uang dan lain-lain. Keren dong, bagus. Berarti dia senang tentang ekonomi. Tapi kayak Sederhana. Iya, kalau ibu kan nggak suka yang ekonomi. Tapi ya, lanjut ya. Nah ini ya yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang. Dengan orang di sekeliling dan menonjolkan watak atau karakter dan sifat setiap pelaku. Ya, kalau ibu Rika tuh suka ya cerita buku fiksi itu yang misteri girl. What is this? Misteri yang Dan di mana dia satu rumah Iya, itu bagus. Sampai sekarang ibu seneng banget. Sama kalau film Aquaman. Mengapa ibu tidak suka Aquaman? Ibu suka animasinya bagus. Ya, animasinya dia ini ketimbang yang sekarang ini yang apa sih yang Batman yang tiga dia kan zaman Spiderman masa lalu sekarang dan masa kini itu alur ceritanya membingungkan karena ya mungkin kamu nggak masalah kalau ibu kan nggak kayak banget ya nggak ya baca novel itu kayak diulang kalau bagus banget ya bilang lagi ya terus apa yang dengar pengen baca lagi ulang-ulang lanjut cepet teman-teman di sini atau cerita anak ibu Rika termasuk Alicia itu penulis anak ibu Alicia dan anak Jessica mungkin Aurin juga ya suka menulis enggak Chloe suka ya biasanya orang yang suka membaca dia imajinasinya itu banyak ya dengan apa ya kalau ibu kan kalau tanya lebih suka mana lebih suka nonton Ya. komik kalau nonton masih banyak komik dari drama Cina drama Korea kemarin drama Prancis drama terus serius pada sih You know the end. anime itu sampai puluhan selesai begitu iya sih iya dong keren ya yang main ini ya yang main Langgar ya Langgar sekarang yang bagus itu yang ini yang tentang persaingan antara ibu dengan anaknya anak berbakat itu bagus tapi dia masih menurut itu sama Tomorrow itu bagus yang tentang malaikat maut ya ya kalau ibu kan ini apa pakai Netflix ya jadi semua film diberikan bagus pasti That was drama. Oh my god. Oke, sudah. Nah, cerpen ini, saudara, di mana prosa ini bersifat fiktif, tidak nyata. Dia menceritakan kisah tokoh secara ringkas dan terdapat konflik serta penyelesaiannya atau solusinya. Ya, lalu cerita rakyat atau dongeng, ya, dia dari dulu dari diceritakan dari nenek moyang apa kita, gitu ya. Nah, jadi seperti inilah cerita rakyat. Ya, kita lanjut lagi. Ini dia. Oh my god, Ellen. Cerita rakyat dengan baik-baik nih, Neta tadi orangnya. Jadi nanti ketika kamu menganalisis buku fiksi, ya kamu boleh tentang fable. Di mana tokoh ceritanya itu adalah binatang. Kalau ibu kan kalau fable itu paling suka fable binatang kelinci dan kura-kura ya yang perlombaan itu ya. Itu dari dulu sampai sekarang ibu suka banget. aku dari Rika dulu yang saya paling suka itu Sama fable-nya Doraemon.
Doraemon. Itu bayangin, walaupun ibu Ika sudah punya anak, kalau punya teman Doraemon, aduh bahagia banget ibu. Siapa tahu keluar. Sampai sini saya mau tahu ya. Ya. Ada kalau daerah pedagang ya. Pokoknya tokoh utamanya adalah binatang. Kita lanjut ya. Ibu, aku udah dapet dari saya. Legenda. Legenda itu ada. Kamu boleh. 18 plus. Ini legenda. Asal usul Banyuwangi. Legenda ada juga asal usul Pulau Bali itu juga boleh. Ya Surabaya dan lain-lain itu legenda. Asal usul Banyuwangi. Lalu Legenda Dewi Sri. ada legenda ya. Legenda Mite ini biasanya ada legenda yang membawa tentang apa ya, ada arah-arah sisi ya, seperti legenda Dewi Sri. Dewi Sri ini adalah ini tentang Dewi Padi ya, yang Dewi Sri. Terus ada lagi legenda yang mana ya, Pak Ibu Rika tuh yang ada unsur ini Nyiroro Kidul, Kidul itu si Pito, itu yang raksasa itu loh ya, itu Timo Mas ya, pokoknya yang dengan makhluk halus. Namanya Candi Prambanan ya kan, batu menangis, betul. Ayo batu menangis. Batu menangis. Agak Contohnya, Legenda Dewi Sri, Ini tentang yang Legenda nah ini Nyiro. legendanya orang Hindu juga ya. Selanjutnya yaitu Saga. Saga adalah dongeng yang berhubungan dengan peristiwa atau mengandung unsur-unsur sejarah. Contohnya yaitu Damar Wulan dan Tiong Wana. Kekuatan ya, si Pitung itu masuk ke Saga. Ya, lalu Cium Wanara ya, tentang ini ya. Aduh semua pada berprosa semua ya. Ibu bingung mau dengerin prosa siapa di sini. Prosanya siapa, semua prosanya ya pusing. Ya, apa? Iya, laga, iya betul. Ayo berprosa lagi. Udah ada 10. Tadi kamu Lalu, nah, ini dia yang harus kalian jelaskan nanti ya. Unsur instansi itu apa? Tapi loh.